Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang penuh warna, kreativitas, dan kemungkinan tak terbatas. Siapkan diri kalian untuk menjadi bagian dari perjalanan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Dalam video kali ini, kita akan mendalami kisah Nenek Sari yang diusir dari desanya. Konon katanya, masyarakat merasa takut kepada Nenek Sari. Desas-desus yang beredar Nenek Sari dianggap nenek sihir di desanya. Gak usah tunggu lama-lama yuk, kita dengarkan kisah selengkapnya hanya di channel Cerita Seru. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang nenek bernama Nenek Sari. Dengan rambut putih dan tangan keriput, ia adalah sosok yang dikenal sebagai penyendiri. Nenek Sari telah tinggal di tepi desa selama bertahun-tahun, di rumah kayu tua yang dikelilingi pagar tinggi dan tanaman merambat. Namun, meski seumur hidupnya dihabiskan di desa itu, ia seringkali dipandang dengan curiga oleh penduduk setempat. Sejak dulu, desas-desus tentang Nenek Sari beredar. Mereka mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan gaib dan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Suatu ketika, seekor hewan ternak milik penduduk hilang, dan jari-jari menunjuk ke arah Nenek Sari. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, penduduk desa berkumpul dan mengusirnya dari rumahnya dengan kata-kata kasar. "Pergilah kau, penyihir tua," teriak seorang lelaki muda bernama Andi, yang terlihat sangat marah. Nenek Sari hanya melihat mereka dengan tatapan tenang, bahkan sambil tersenyum lembut. Suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap, katanya pelan, sebelum meninggalkan rumahnya. Nenek Sari memutuskan untuk pergi ke hutan, berharap bisa menemukan kedamaian dan mungkin mengungkap rahasia di balik larangan tersebut. Membawa sepotong roti dan air dalam kantong kecilnya, Nenek Sari memasuki hutan dengan hati-hati. Pepohonan tinggi menjulang bagaikan penjaga yang berdiri kokoh, dan suara burung berkicau menyambut kedatangannya. Sinar matahari yang masuk melalui celah-celah daun menciptakan suasana magis. Namun, seiring langkah Nenek Sari lebih dalam ke hutan, suasana mulai berubah. Kedamaian yang awalnya menyelimuti tergantikan oleh keheningan yang mencekam. Tak lama setelah itu, dia menemukan sebuah jalan setapak kecil yang dipenuhi lumut. Menyusuri jalan itu, Nenek Sari merasakan suatu ketenangan yang jarang ia temui dalam hidupnya. Tiba-tiba, di ujung jalan, dia melihat sebuah danau yang jernih. Airnya berkilauan seperti permata, memantulkan cahaya matahari yang menembus pepohonan. Nenek Sari terpesona dan merasa seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Namun, saat ia mendekati danau, dia melihat sesuatu yang aneh. Di tepian danau, ada sebuah menjangan putih yang cantik, berdiri tenang dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Menjangan itu tampak tidak takut, seolah mengetahui kedatangan Nenek Sari. Dengan lembut, Nenek Sari meraihnya, dan saat mereka bertatap mata, dia merasakan semacam ikatan yang kuat. "Mengapa kau datang ke sini, Nenek?" Suara lembut berasal dari menjangan itu. Nenek Sari terkejut, namun dia menjawab, "Aku mencari kedamaian, dan mungkin jawaban atas pertanyaan yang menggangguku." Menjangan itu tersenyum, seolah memahami kerinduan Nenek Sari. Hutan ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang hilang dan penuh rasa ingin tahu. Banyak yang datang ke sini, tapi hanya sedikit yang dapat menemukan apa yang mereka cari. Dengan rasa ingin tahu yang semakin dalam, Nenek Sari bertanya, "Apa yang dapat kulakukan untuk menemukan kedamaian yang kucari?" "Dengarkanlah," jawab menjangan itu. "Kedamaian sejati datang dari dalam. Terkadang, kita harus menghadapi masa lalu kita sendiri sebelum bisa melangkah ke depan." Nenek Sari terdiam, mengenang semua kenangan baik dan buruk dari hidupnya. Dia teringat pada keluarganya yang telah tiada, cinta yang hilang, dan kesedihan yang selama ini menghantuinya. Semakin dia berpikir, semakin jelas bahwa kedamaian yang ia cari selama ini terletak di dalam diri sendiri. Ketika Nenek Sari akhirnya menyadari hal ini, dia merasa beban di hatinya mulai terangkat. Dia berterima kasih kepada menjangan putih itu, yang dengan sabar membimbingnya. Hari demi hari, menjangan putih itu sudah dianggap seperti keluarganya sendiri,
ia merasa damai di dekatnya, dan ia tak segan bercerita tentang hidupnya yang pedih kepada menjangan putih itu, tak disangka dan tak diduga. Menjangan putih itu seolah mengerti perkataan Nenek Sari dan mengerti penderitaannya. Di suatu pagi, Nenek Sari terbangun dari tidurnya, suasana hening pun masih menyelimutinya, cahaya matahari pun mulai menembus pepohonan yang lebat, lalu Nenek Sari merasa lapar dan keroncongan perutnya, karena ia cuma membawa bekal sepotong roti dan air. Lalu tak lama kemudian menjangan putih sahabatnya itu datang, seolah-olah mengerti bahwa sahabatnya sedang kelaparan, lalu menjangan putih itu mengajak Nenek Sari untuk mencari makanan di hutan. Hari demi hari hubungan mereka semakin erat seperti dua saudara yang dipertemukan di hutan. Beberapa bulan berlalu setelah pengusiran itu, dan kehidupan di desa mulai terganggu. Cuaca menjadi tidak menentu, hujan terus-menerus mengguyur tanah, dan panen gagal satu demi satu. Para penduduk mulai merasa gelisah dan bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Mereka yakin bahwa semua ini adalah akibat dari tindakan mereka terhadap Nenek Sari. Suatu malam, Andi terbangun karena suara aneh yang datang dari luar rumahnya. Saat ia melihat keluar, ia melihat cahaya samar di tengah hutan. Dalam rasa penasaran dan sedikit ketakutan, ia memutuskan untuk mengikuti cahaya tersebut. Langkah demi langkah, ia mengayunkan kakinya memasuki hutan, sampai akhirnya tiba di sebuah clearing yang aneh. Di tengah clearing tersebut, ia menemukan Nenek Sari berdiri dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Di sekelilingnya, sosok-sosok bayangan tampak melayang, sepertinya sedang mendengar sesuatu. Andi menyaksikan dengan takjub ketika nenek itu memulai upacara aneh yang penuh dengan mantra dan gerakan alami. Ternyata, nenek itu bukanlah penyihir, melainkan seorang penjaga alam yang berusaha menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Saat Nenek Sari selesai, ia membalikkan badan dan melihat Andi yang terkejut. "Anak muda, kau datang untuk memahami?" tanyanya lembut. Andi, meskipun takut, merasa ada sesuatu dalam diri nenek yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Ia mengangguk pelan. "Desa ini mengalami kesulitan karena kalian mengusirku. Aku adalah penjaga spiritual tempat ini. Tanpa keberadaanku, keharmonisan di desa ini hancur. Kalian harus belajar menghormati dan menjaga alam," jelasnya sambil menatap Andi dengan mata yang dalam. Andi merasa bersalah. Tanpa berpikir panjang, ia meminta maaf atas kerugian yang telah dialami desa. Nenek Sari, dengan senyuman yang penuh pengertian, berkata, "Tidak ada kata terlambat, tetapi perubahan harus dimulai dari kalian." Dengan semangat baru, Andi berlari kembali ke desa dan mengumpulkan penduduk. Ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Awalnya, banyak yang meragukannya, tetapi setelah melihat perubahan cuaca semakin memburuk, mereka mulai percaya. Bersama-sama, penduduk desa memutuskan untuk mendatangi Nenek Sari dan meminta maaf, serta bekerja sama dalam menjaga alam. Saat mereka tiba di rumah nenek, Andi memimpin permohonan maaf mereka. Nenek Sari menerima mereka dengan tangan terbuka, mengajarkan cara-cara melestarikan lingkungan dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam. Hari demi hari, desa kembali bergetar dengan kehidupan, dan suasana damai pun mulai pulih. Sebagai tanda terima kasih, penduduk desa merayakan Festival Nenek Sari setiap tahun untuk mengenang pelajaran berharga yang telah diajarkannya tentang kasih sayang kepada alam dan satu sama lain. Nenek Sari tidak lagi dianggap sebagai penjahat, melainkan sebagai guru yang bijak. Cerita ini mengingatkan kita bahwa seringkali, apa yang kita takuti justru dapat mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan yang paling penting. Di balik setiap pertanyaan, ada jawaban yang mungkin hanya dapat ditemukan melalui pengertian dan penerimaan. Semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan, meninggalkan jejak indah di hati kita. Mari kita tutup dengan rasa syukur atas segala keberhasilan dan pelajaran yang telah kita raih, sambil menatap masa depan penuh harapan dan cita-cita. Semoga setiap langkah yang kita ambil selalu dilandasi kasih sayang dan keberanian, sehingga kita mampu menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri sendiri dan sesama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan hati yang penuh semangat dan cinta. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Cukup sekian video hari ini dan tunggu tayangan berikutnya, yang bakal lebih seru ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.